Menurut Hamka, ini beneran kok kayak ngomong ini suaranya habis. Jenis kebahagiaan itu ada 3. Mari kita cek ya, apa saja itu. Jadi bahagia itu jangan hanya sekedar pokoknya saya ingin bahagia. Kita harus jelas dulu ingin bahagia yang apa. Kebahagiaan yang lahiriah, ataukah kebahagiaan batin, atau kebahagiaan yang hakiki. Ini nanti beda-beda. Mungkin kemarin teman-teman bingung, konsepnya campur baur jadi satu. Bahagia itu ya di hati. Ada yang bilang bahagia itu ya kalau kita senang, sehat, sejahtera. Ada yang bilang bahagia itu ya ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita ma'rifat dan lain sebagainya. Oleh Hamka, untuk lebih mudahnya, ayo kita bagi saja. Ada kebahagiaan lahiriah, ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan hakiki. Hakiki itu hakikat sejati, puncaknya kebahagiaan. Jenis-jenis kebahagiaan ini saling berkait. Untuk bisa bahagia secara batin, lahir kita harus bahagia. Untuk bisa menemukan kebahagiaan hakiki, batin harus beres, lahir juga harus beres, sudah bahagia. Tapi kalau kita berhenti di kebahagiaan lahir saja, bisa saja kita tidak mendapat kebahagiaan batin dan tidak ketemu kebahagiaan hakiki. Itulah mengapa banyak orang kaya, banyak orang sukses, tapi tidak bahagia. Kenapa? Kebahagiaan yang dia miliki hanya kebahagiaan lahir. Dia belum menggarap ranah kebahagiaan batin. Kita kan kadang-kadang heran dengar berita, apalah artis Korea sukses, cantik, pasangannya ya cakep, stres, depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itu kan kita geleng-geleng, kurang apa ya? Wong saya mimpi kayak gitu, saya pengen kaya, saya pengen pasangan yang hebat, saya pengen punya rumah, punya mobil. Mereka punya semua yang saya inginkan, tapi kok stres, kok tidak bahagia. Nah, karena yang kamu sebut, yang kamu kejar tadi adalah masih kebahagiaan lahir. Dan tidak jaminan kamu kalau sampai titik kebahagiaan lahir itu batinmu beres. Tapi sebaliknya, kalau kamu sampai di titik lahir di titik batin, biasanya lahirnya beres. Jadi ini, ya lahir itu paling tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriahmu. Jadi nanti ketika membahas tema kebahagiaan, kalau menurut Hamka, ayo kita cek ya. Ada kebahagiaan lahir, ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan hakiki. Kalau kebahagiaan lahir itu fisikal, kalau kebahagiaan batin itu hati dan akal, kalau kebahagiaan hakiki itu eksistensial, berhubungan dengan kesejatian kita sebagai manusia. Pak, saya sudah mencapai kebahagiaan hakiki, Pak. Misalnya, kamu punya duit, tidak punya, Pak. Sulit. Jadi, kenapa? Karena kalau kamu shortcut tiba-tiba kebahagiaan hakiki, kamu merasa ma'rifat. Tapi kebahagiaan lahirmu tidak terpenuhi, bisa saja nanti modal kebahagiaan hakiki itu kamu gadaikan untuk kebahagiaan lahir. Itulah mengapa kadang-kadang ada orang agamanya pinter, mantep, batinnya luar biasa, tapi ya dia pakai itu semua untuk mencari keuntungan lahiriah.
Jadi karena dia yang bawah belum beres, tiba-tiba merasa sudah atas, atau sebelumnya belum nyampe sih sebenarnya, hanya actingnya saja. Banyak orang sekarang acting. Ada yang acting jadi orang pinter, ada yang acting jadi ulama, ada yang acting, banyak orang acting. Kamu harus hati-hati hari ini. Karena sekarang fasilitasnya memungkinkan. Kamu ingin jadi apa saja, apalagi dunianya dunia media sosial, dunia digital. Kamu bisa jadi apa saja yang kalian inginkan. Kalian ingin jadi paling hebat, bisa. Kalau di dunia nyata pendiam, kalem, tapi begitu masuk dunia medsos gowanes, itu banyak yang kayak gitu. Jadi kamu bisa berubah 180 derajat. Kadang orang kaget, orangnya cuma kayak gini, tapi postingannya kan ngeri-ngeri. Itu acting namanya. Nah, kebahagiaan juga begitu. Banyak orang yang acting bahagia, padahal dia bahagia bener apa enggak, hanya dia yang tahu. Baik, kita lanjutkan ya, karena masih agak panjang ini penjelasan-penjelasan beliau. Sekarang kita jelajahi jalan-jalan menuju kebahagiaan. Untuk menuju kebahagiaan, kita harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama, aspek material dalam kehidupan kita. Yang kedua, aspek imateri. Yang pertama apa? Aspek materialnya. Syaratnya untuk kita bahagia nanti secara paripurna tuntas adalah sehat badan dan sehat jiwa. Sehat badan yang paling awal, karena kalau fisik kita tidak sehat, jiwa kita juga tidak akan optimal. Sepinter apapun misalnya, Pak, saya itu pinter loh Pak, akal saya itu buat mikir apa saja bisa, tapi kamu ringkih, gampang sakit, waktunya enak-enak ngomong malah batuk. Tidak sehat kan? Tidak bisa optimal. Maka kesehatan nomor satu kalau kalian pengen bahagia. Sejak sekarang kamu rancang sendiri hidupmu biar kamu tetap sehat sampai besok. Sedahsyat apapun kamu, kalau sakit selesai sudah. Kamu sendiri yang ngatur ya hidupmu. Mungkin yang tiap hari melekan di kafe-kafe, mulai kamu manage. Hidupmu butuh istirahat. Meskipun bukan berarti istirahat terus. Ya, Pak saya ini jaga kesehatan loh Pak, saya tiap hari tidak ngapa-ngapain biar sehat itu ya berdoa. Jadi cari rumus sehat yang positif. Ya termasuk kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu berarti kamu menjaga pikiranmu, menjaga hatimu. Kalau fisik tadi jangan dimasuki misalnya oleh makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan-makanan yang mengacaukan kesehatan. Ya jiwa rohani juga begitu. Akalmu jangan disuplai hal-hal yang merusak. Hatimu jangan dikotori oleh hal-hal yang membuat kita buta, membuat kita gelap. Kalau isi pikiranmu barang rusak semua, ya cara pandangmu terhadap hidup juga rusak. Kalau hatimu gelap, hatimu sakit, ya hidupmu akan nabrak-nabrak. Karena hati itu kan yang mengorientasikan diri kita. Hati jadi kunci arah perjalanan kita kemana. Kalau akal itu kan dia menguatkan, mendukung atau melemahkan. Dua-duanya penting. Kalau ingin bahagia, sehat badan dan sehat jiwa jadi kunci. Seandainya semua hal beres, hanya kesehatan badan dan jiwa saja yang tidak beres, itu namanya tidak beres juga. Jadi jangan dikira kesehatan itu sepele. Apa sehat itu kan fisik saja. Iya, tapi tanpa itu hidupmu tidak akan bermakna. Jadi jaga kesehatan. Makanya mensana
Ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maksudnya dalam pengertian seperti yang saya jelaskan tadi. Meskipun ya kalau dibalik juga bisa. Dalam jiwa yang sehat akan ada badan yang sehat. Jiwa sehat itu berarti kan berpikirnya jernih, hatinya juga terang. Kalau orang berpikirnya jernih, badannya mesti sehat. Kenapa? Dia tahu apa yang membuatku sehat dan harus aku lakukan, apa yang membuatku sakit dan harus aku jauhi. Nah, kok kamu ngaku pinter tapi tidak tahu caranya hidup sehat, ya berarti kamu kurang pinter. Jadi orang pinter itu ya tahu cara menjaga kesehatannya. Nah, jadi ini rumus pertama kalau ingin bahagia. Sehat jiwa, sehat raga. Kalau lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dua-duanya harus bangun, harus sehat semuanya. Dan saling mempengaruhi. Tidak bisa sehat salah satu saja. Harus dua-duanya sehat. Sakit di salah satu, alamat yang lain terpengaruh. Baik. Di buku dijelaskan lebih detail oleh Hamka cara untuk kita meraih kebahagiaan jiwa itu ilmu dan melakukan hal-hal yang dapat menyucikan diri. Ini dulu pernah dijelaskan panjang lebar hubungannya ilmu dengan kebahagiaan waktu kita membahas Sokrates dan Plato. Karena ini termasuk yang diambil oleh Hamka bahwa orang bahagia itu ya kuncinya ilmu. Kok ada orang ilmunya tinggi tapi tidak bahagia, ya berarti dia sebenarnya belum terlalu tinggi ilmunya. Kalau sudah tinggi ilmunya, dia tahu caranya bahagia. Yang kedua, ini juga menarik. Kalau ingin bahagia, harus punya teman yang baik. Circle yang cocok, sederhananya itu. Kalau temanmu ngaco semua, ya sulit kamu bahagia. Kamu bisa terseret ngaco atau bertahan mati-matian biar tidak kacau dan energimu habis di situ. Jadi pokoknya saya tidak mau Pak, saya punya teman itu Pak, hidupnya saya tidak mau ikut-ikutan dia misalnya. Iya sih, kamu bisa begitu. Tapi kalau tiap hari begitu, waktumu habis untuk bertahan. Kayak orang sepak bola ya, kalau waktumu habis untuk bertahan saja ya lama-lama mesti kebobolan. Jadi kalau memang sama sekali kamu tidak bisa melawan circlemu, ya minggir dulu. Jadi kalau lingkunganmu memang tidak mendukung pertumbuhanmu, minggir saja, tidak apa-apa. Karena kamu butuh teman yang baik untuk menularkan kebaikan pada dirimu. Makanya ada syair Jawa yang dulu dari Sunan Bonang itu, obatnya hati itu wong kang soleh kumpulono. Deket-deketlah dengan orang soleh, biar ketularan soleh, biar vibrasi dan frekuensimu nyambung dalam kesolehan. Tapi kalau temanmu tidak beres semua, ya kamu ketularan juga, frekuensi vibrasi tidak beres. Jadi cari circle yang cocok untuk pertumbuhan cita-citamu. Kalau kamu pinginnya jadi pemain band, kan kamu harus deket-deket teman-teman yang senang musik. Kalau kamu pingin jadi apa, deket-deket dengan teman yang sesuai dengan apa keinginanmu tadi. Ini circle. Jadi cari teman yang baik, yang mendukung kebahagiaanmu. Jangan cari teman yang mengacaukan ritme hidupmu, apalagi yang benci kamu, apalagi yang dendam padamu, apalagi yang dengki padamu. Kamu tidak akan tenang hidupmu. Baik, jadi ini yang pertama ya, untuk bahagia, sehat jiwa raga, teman baik. Nanti kamu cari dalam hidupmu masing-masing mana yang sudah saya miliki dan mana yang belum. Kalau belum, hadirkanlah. Akan jadi syarat kebahagiaanmu.